Semua ini dimulai dengan kita yang sedang mengemas barang-barang untuk melakukan study tour. Saat semua siap, kita memulai perjalanan menuju Semarang, Jogja. Pemandangan pertama yang kita amati adalah banyaknya pepohonan yang melintas di pinggir jalan. Hingga tak terasa, malam pun datang. Kita ditemani dengan musik santai dan kami sangat menikmati suasana malam yang indah di kota Semarang. Tibalah di kompleks Masjid Agung Jawa Tengah untuk berganti pakaian dan sholat serta melakukan sarapan pagi di Gedung Serbaguna MAJT. Di awal jalan mereka bisa masuk Undip mudah-mudahan, Bu. Nah, amin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti itu. Bisnis kita masih baru, tahun semester ini kita baru launching, jadi belum ada setahun umurnya. Ya. Untuk S2-nya Department of Management membawahi Master of Management. Nah, departemen berikutnya adalah Department of Economics. Gedungnya di sini. Menanyakan bagaimana cara memantau pergerakan harga indeks ya.
Oke, jadi kita ingin melakukan wawancara di Undip Universitas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, maaf nih Kak ya ganggu waktu belajarnya. Mungkin lagi belajar kan? Ya, maaf ya. Nah, kita kan semua di sini itu dari pelajar SMA Negeri 1 Cikande. Sebelumnya udah tahu belum SMA Negeri 1 Cikande di mana? Serang. Nah, betul, di Serang. Di Serang, Banten, letaknya di Kecamatan Cikande. Nah, sebelum itu kan ada pepatah. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Boleh dong Kak? Kenalin serah mau dari mana aja. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Farul Anam, aku mahasiswa dari Pendidikan Geografi 2023 angkatan ya tahun itu. Aku Bagus Septian dari Pendidikan Geografi angkatan 23. Saya Adil Pendidikan Geografi 2023. Saya Bagus Kurniawan, Pendidikan Geografi angkatan 23. Saya Irman Ramadan dari Pendidikan Geografi angkatan 23. Nah, jadi di sini kita tuh ingin bertanya Kak tentang seputar demokrasi yang ada di kampus ini sama yang di Indonesia. Nah, sebelumnya menurut Kakak demokrasi itu apa sih Kak? Boleh, siapa dulu yang jawab? Demokrasi atau? kan teorinya banyak. Kalau misal demokrasi dari segi Ya. kita bagaimana kita berpendapat, itu demokrasi kita demokrasi yang terbuka. Jangan munafik kayak kita bukan liberal. Kita liberal. Tahu kan gimana? Tahu kebebasan. Iya. Bebas. Bebas. Iya. Terus Atau ada pendapat lain? mana-mana. Yang lain dulu. Saya. Ini Mas Adi. Kamu Saya- Irman dulu, Irman. Mas Adi dulu coba. Irman. Saudara Irman silakan. Bisa dulu tadi pertanyaannya apa? Menurut Kakak demokrasi itu apa sih? Dari sisi pendapat saya itu demokrasi ini adalah bagaimana kemudian kita sebagai seorang warga negara itu menyampaikan pandangan kita sebagai seorang warga negara tanpa kemudian merasa adanya tekanan atau intervensi dari siapapun itu, dan juga dalam berdemokrasi ini kita dilindungi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Seperti itu dari saya. Mungkin yang lain mau menambahkan? Kalau menurut saya itu demokrasi itu apa ya, kebebasan berpendapat. Bisa dari musyawarah mufakat, kan dari Pancasila ada sila keempat, musyawarah mufakat. Itu kayaknya menurut saya ya demokrasi itu kayak gitu demokrasi. Demokrasi itu maknanya lebar, setiap orang berbeda-beda. Jadi enggak santak. Kalau misal dihukum santak itu adalah suatu ketidakbolehan, karena hukum itu benar-benar dinamis banget dunianya. Nah, menurut Kakak kira-kira nih demokrasi yang ada di Indonesia itu udah sesuai belum gitu untuk rakyatnya sendiri? Kalau saya itu menurut saya belum ya. Soalnya itu di sila keempat itu musyawarah mufakat. Iya. Kita pemilihan presiden menggunakan apa itu voting, nggak ada musyawarah ya. Secara fakta. Kayaknya masih kurang. Kalau menurut saya loh. Kalau misal mau musyawarah untuk mufakat, ya dipilih itu cuma DPR-nya doang, nggak usah ada pemilihan umum. Kalau misal emang mau musyawarah untuk mufakat, karena secara tidak langsung kita tuh di pemilu emang ada musyawarah, adanya malah gelut kan. Ya, dari saya untuk demokrasi Indonesia hari ini apakah sudah sesuai atau belum, itu dari sisi saya sendiri sih masih belum ya, karena ada beberapa hal-hal yang memang menjadi catatan. Yang pertama ialah memang kebebasan berpendapat kita itu rendah, karena memang ya seringkali masih terbawa oleh emosi kepribadian yang dimana itu juga berakibat pada kehidupan demokrasi kita yang juga akhirnya skornya ya rendah, dan juga masih adanya pelaksanaan demokrasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah disusun oleh mereka-mereka yang menyelenggarakan pembuatan undang-undang, sehingga pada akhirnya proses akhirnya itu berjalan justru sebaliknya. Itu dari saya, makanya akhirnya mengapa demokrasi di Indonesia itu belum begitu baik. Kalau dari aku sendiri sih, demokrasi di Indonesia itu sebenarnya sudah baik ya, karena demokrasi kita itu tidak berpihak pada liberal ataupun tidak kepada sosialis, tapi kita menggunakan sistem demokrasi Pancasilais,
itu udah termasuk bagus karena kita nggak memihak salah satu demokrasi tersebut, tapi kita menciptakan demokrasi sendiri buat negeri kita ini. Aku ini pendapat umumku ya, kalau Iya. misal awal-awal tuh, kalau misal bangsa baru berdiri, Hmm. itu menurutku kurangnya itu di demokrasinya. Kalau bangsa baru berdiri itu karena kebodohan masih di mana-mana. Kalau misal kita di demokrasi itu dihalangkan kayak voting untuk semuanya, Iya. ada yang mana politik money, politik uang. Jadi kalau misal itu juga awal-awal itu pemerintahan tangan besi tidak masalah. Tapi lama-lama jika itu pintar, jika warga sudah mulai pintar, itu sudah bisa memilih. Lah kalau misal mau ditanya, buktinya mana? Lah orang warga kita aja disogok masih pakai uang masih mau kan? Oh, iya. Udah sih. Oke, lanjut ya kayak pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak sudah menjalankan demokrasi sesuai dengan kebutuhan di kehidupan sehari-hari? Demokrasi. Iya. Demokrasi apa ya? Mungkin ngapain? bagian pendapatnya gimana? Mungkin Gini. yang Kalau penting. misal menurutku pendapat itu kan hak, jadi Iya. tidak harus kewajiban. Bukan kewajiban, itu kan hak kan? Iya. Hak kan, Man? Betul. Nah, jadi kalau misal kita nggak berpendapat itu bukan berarti kita tertutup loh, bukan berarti kita orang yang itu idealis, tetapi ya kita memilih untuk tidak berpendapat juga pendapat kan? Betul. Ya kalau aku sih kalau misal ada soal persoalan tentang politik ya biarin dulu aja, tunggu waktu yang menentukan. Kan udah ada debatnya. Kalau misal paling banyak logical fallacies-nya, aku nggak akan pilih. Tahu logical fallacies kan? Enggak. Bisa Cacat dijelaskan logika. apa? Logikanya itu cacat. Jadi ketika ditanya ini malah jawabnya ke sana. Menurut yang lain, Ya, gimana tadi pertanyaannya gimana? Apakah kakak sudah menjalankan demokrasi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari? Ya, izin menjawab dari saya sendiri untuk apakah saya sudah menjalankan demokrasi sesuai dengan aturan yang ada. Itu ketika pengambilan keputusan, misalnya saya tidak langsung ambil sendiri tapi saya lempar ke yang lain dulu untuk kemudian dimusyawarahkan, dan nantinya jika memang sudah sepakat maka ya tidak perlu lagi diadakan voting, dan itu adalah salah satu bentuk dari pengamalan demokrasi yang sudah saya jalani meskipun memang tidak maksimal hasilnya seperti itu. Lanjut aja Kak. Lagi? di kampus ini ada sistem demokrasi yang harus dijalani gitu nggak Kak? Apa ya? Dari di kampus ini ada salah satunya ketika pemilu yang nanti akan kita laksanakan di 13 Desember 23, itu nanti kita akan memilih himpunan mahasiswa, di atasnya lagi ada BEM fakultas, dan di atasnya paling atas itu adalah BEM Univ gitu. Jadi ini adalah contoh dari kehidupan demokrasi yang ada di kampus, dan juga ini juga sebagai salah satu pendidikan politik buat mahasiswa-mahasiswa di UNY yang juga nantinya mereka akan memilih untuk di tingkat yang lebih luas dan besar di 2024 nanti. Nah, itu contohnya. Selain itu kan Fakultas Fisipol ini merupakan fakultas pergerakan ya. Mahasiswanya dituntut untuk berdemokrasi, untuk menyatakan pendapat, hak dan kewajiban mereka itu tanpa ada batas tapi dengan sesuai aturan yang berlaku. Jadi menurut aku di fakultas ini memang wajib berdemokrasi karena ini fakultas pergerakan. Lanjut ya. Menurut kakak-kakak, bagaimana cara mengajak orang lain untuk mengikuti demokrasi yang udah dijalan, yang harusnya dijalankan? Mungkin dengan mengajaknya musyawarah itu. Memperbaiki pola pikirnya dulu sih. Biasanya orang-orang yang nggak mau berdemokrasi itu mikir bahwa buat apa milih, ujung-ujungnya belum. Ujung-ujungnya kita nggak dapat apa-apa. Ya itu. Padahal sangat berpengaruh loh. Ntar di 2024 nanti, kalau misal kita nggak milih, ya kita akan dituntut seperti boneka. Ya kita milih, kita merhatiin, cuman nggak perlu banyak-banyak kayak melontong-lontong bahwa ya pilih ini loh. Ya nggak guna sih, yang penting perhatiin aja gimana capresnya. Kalau dari aku sendiri mungkin gimana caranya kita ngajak orang lain untuk berdemokrasi. Yang pertama, kita jangan sampai memaksakan kehendak orang lain, hak dan kewajiban orang lain buat berdemokrasi. Terus selanjutnya juga kalau orang punya pendapat itu kita harus dengarkan terlebih dahulu, jangan langsung dibantah, jangan langsung kayak disangkal itu jangan, tapi kayak kita dengarkan pendapat mereka. Kalau misalnya memang pendapat itu kurang berkenan di hati kita, kita bisa menyampaikan pendapat kita juga. Jadi nanti pendapat itu digabungkan dan dimusyawarahkan
sehingga mendapatkan pendapat yang relevan untuk keduanya. Itu dari aku. Ya, saya mungkin sependapat, jadi ya sudah dilanjut saja. Nah, yang terakhir aja ya Kak ya. Dalam demokrasi kan pasti akan ada suatu permasalahan ya, kayak misalnya perbedaan pendapat. Kira-kira solusinya sih gimana Kak? Ya, mengenai Untuk perbedaan mengatasi, ya, pendapat itu memang lumrah ya, karena Iya. perbedaan pendapat itu juga satu hal yang normatif, asalkan nantinya dalam berkehidupan itu tidak sampai mengganggu kehidupan umat manusia. Contohnya hanya karena perbedaan pendapat sampai akhirnya ketika jamaah tidak mau sholat bersama, itu kan juga satu hal yang sangat-sangat serius, karena hanya karena perbedaan pilihan saja sampai kerana ibadah seperti itu. Atau misalkan yang paling mengerikan sampai perceraian karena suami istri berbeda pilihan, ini kan juga satu hal yang istilahnya irasional ya, tidak masuk akal. Jadi lebih ke bagaimana individu ini punya haknya sendiri, tapi juga kita intinya adalah menghormati gitu, menghormati perbedaan pendapat tanpa kita kemudian menghina ataupun mungkin ya memaksakan lah seperti itu. Jadi intinya adalah saling menghormati saja perbedaan, karena perbedaan itu adalah hal yang baik ya. Kurang lebih sama seperti Mas Firman. Kalau dari aku, bagaimana kok kita itu cara kita apa namanya tadi soalnya lupa. Perbedaan pendapat ya. Kalau dari aku sendiri sih, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, sama seperti zaman sebelumnya kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Terus kita juga itu jangan sampai pendapat orang lain itu dibuat sebagai apa ya, kayak bumerang buat menghujat mereka. Jadi kayak setelah mereka berpendapat, pendapat mereka kurang relevan, terus kita malah mencaci maki mereka, itu merupakan sesuatu yang jelek ya. Jadi kayak gimana caranya kita itu bisa menghormati, bisa mendengarkan mereka, bisa pokoknya kayak jangan sampai hanya karena perbedaan pendapat itu membuat kita pecah. Kalau saya itu sepakat sama mereka berdua, intinya saling menghargai ya, perbedaan pendapat. Kalau dari aku, kalau misalnya masalah perbedaan pendapat ya, yang penting dipisah aja sih, yang mana waktunya berpolitik, yang mana waktunya buat kehidupan biasa. Di sini juga iya, kalau misal kita berorganisasi itu dipisah ranahnya. Jadi ranah pendapat mana, ranah pribadi mana, jangan sampai digabungkan. Kalau misal mau lempar-lemparan botol di rapat juga nggak masalah, yang penting habis itu kita boncengan motor bareng nggak masalah. Sudah sih, yang penting dipisah aja. Tahu masa kan sama tahu tempat. Saya tempat. Ya, ada lagi udah. Ya, terima kasih ya Kak ya atas wawancaranya, pertanyaannya. Semoga dengan cara pertanyaan ini bisa menambah wawasan kita juga tentang demokrasi yang ada. Terima kasih ya Kak ya. Ya, sama-sama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swing to the bands.